Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih HP flagship yang harganya 16 juta di zamannya. Nah, ini adalah HP Samsung ya yang saya dapatkan dengan harga terjangkau banget. Kalau sekarang kan flagship itu ada di Samsung S23 Ultra yang harganya 16 juta. Nah, 4 tahun yang lalu ini harganya sama-sama ya, yaitu Samsung Note 10 Plus. Nah, smartphone ini tuh kalian bisa beli dengan harga mulai 2 jutaan aja. Nah, kalau saya dapatkan sih harga 2 jutaan ya, tergantung kondisi. Karena ini kondisinya second, bukan baru. Kalau baru sih ya harus merogoh kocek di atas 10 jutaan, yaitu ya Samsung S23 Ultra. Nah, kalau kalian nggak punya budget segitu, ini kayaknya bakalan jadi pilihan ya, karena di bagian layar ini oke banget, apalagi di bagian kamera. Fiturnya lengkap banget di kelas harganya. Nah, kalian sudah penasaran nih dengan gadget yang kali ini Gadget Max unboxing, gimana performanya? Saksikan video ini sampai habis ya. Saya mau pindah dulu kameranya ke atas. Nah, kita sudah di meja unboxing dan ini adalah box dari Samsung Note 10 Plus. HP Samsung yang mahal di zamannya. Kalau di zamannya kalian bisa beli zamannya tuh 15 juta, kalian bisa beli Honda Repo gitu loh kalau baru-baru ya. Mungkin Scoopy bisa dapat. Sekarang harganya cuma 2 jutaan aja. Kebayang ya? Jadi kalau kalian beli handphone, ya kalau budgetnya emang nggak punya, ya beli yang biasa aja udah cukup banget ya. Ntar saya bandingin sama HP sejutaan saya ya. Secara performa itu sama-sama aja. Dari skor Antutunya, tapi dari semuanya sih pasti ini menang ya. Ya, dulu harganya mahal banget. Sekarang kalian bisa beli dengan harga 2 jutaan aja. Nah, 2 jutaan itu minus ya. Kalau yang nggak minus itu harganya dari 3 juta sampai 4 juta. Ya, kalau minusnya itu, kalau saya yang beli ini ada minusnya di bagian layar. Nah, kalau di bagian layar itu biasanya retak, shadow, tompel, atau nggak kena garis lurus gitu ya. Yang lightning gitu. Itu susah banget dibeneri ya, dan layar ini lumayan mahal kalau Samsung ya. Kalau kalian beli HP AMOLED Samsung ya, kalau rusak ya mending ganti yang lain. Kalau punya budget ya beli iPhone sekaliannya, iPhone 15 Pro atau enggak ya sekarang ya Samsung S23 Ultra. Nah, ini saya beli varian yang RAM 12 GB dengan internal storage di 256 GB ya. Ini harganya 2 jutaan aja, ada minusnya ya. Dan di sini dia layarnya bisa lihat ya, Quad HD Plus Dynamic AMOLED. Ini HP 4 tahun yang lalu ya, ingat 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kalian bisa beli motor baru dengan harga segini. Dan di sini sudah Super Speed Dual Pixel 12 megapiksel OIS ya, OIS. Sekarang OIS dengan harga 2 jutaan dapat aja. Di Poco M6 Pro itu 2 jutaan ya, udah OIS. Dan ini udah ada ultra wide 16 megapiksel. Terus ada 12 megapiksel OIS juga. Oh, ini ya kamera utamanya ya. Kemudian ada depth fiction kamera. Terus dual pixel 10 megapiksel for selfie. Dan ultrasonic fingerprint. Dan ada S Pen-nya. Itu ya. Dan ini sudah fast wireless charging. Dan sudah IP68 juga. Dan dust resistant juga. Jadi udah oke banget ya speknya di 4 tahun yang lalu. Di 4 tahun yang lalu. Ya udah, kita langsung aja unboxing ya. Nih, HP seharga motor di zamannya. Nih, ini ya tampilannya seperti ini. Dan di paket penjualannya seperti seller bilang kita nggak dapat apa-apa ya. Adapter sama kabelnya entah di mana hilang kata sellernya. Jadi ya udah, kita dapat ini aja yang harganya 2 jutaan. Udah turun banget ya. Dijual 4 juta laku gak ya? Oh ya, ini juga ada minusnya. Di sebelah kiri tombol powernya nggak ada. Dan ini bisa dilihat ya, kotorannya tuh. Ini udah renggang ya. Oh iya, udah renggang dikit juga nih. Ini volume up belum down masih oke. Bodinya seperti ini ya. Di bagian atas ada buat apa nih, lupa saya nih, SIM tray kalau salah ya. Saya coba buka, karena bagian atas ini biasanya oblak ya untuk penempatan SIM tray-nya. Dan ini beneran oblak ya, tuh patah, udah patah cuy. Nih, tuh, jadi karena tipis banget nih. Di pelan-pelan masuk ini ya biar nggak patah. Patah kan ribet. Di bagian atas ini ada garis antena, terus ada lubang mikrofon di sini, dan di sini kosong ya, ada garis antena lagi. Dan ini bodinya seperti ini tuh. Waduh. Moga hidup ya, moga hidup nih. Kalau rugi nih 2 jutaan, mending beli Infinix dong atau Tecno ya. Di sini ada buat
Nih stylusnya. Wajib ada nih ya, kalau hilang susah nih. Di sini ada lubang speaker, ada lubang USB Type C ini ya. Kalau HP udah kepake seperti ini tampilannya tuh. Ada lubang jack lagi. Ini lubang mikrofon, lubang jack audio nggak ada di sini ya, karena HP flagship itu emang nggak ada. Jadi kita harus pakai ini buat ngidupin HP nih. Nah nyala ya. Untung nyala, kalau nggak nyala nih, waduh. Dan di sini tuh ada buat, bisa dilihat nih, bukan ada sih, ini lecet-lecet ya layarnya. Nih saya setup dulu ya, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Dan ini dia tampilan dari Samsung Note 10 Plus, smartphone yang pertama kali launching di tahun 2019. Kalian bisa beli dengan harga 16 juta untuk varian RAM 12GB dengan storage di 256GB. Dan untuk varian RAM 8GB itu harganya di 13 jutaan. Nah sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 2 juta sampai 4 juta rupiah. Nah kalau zaman itu kalian beli motor mungkin dapatnya Scoopy ya. Atau kalau kalian beli emas pada zaman itu tuh dapat di mungkin 15 gram ya atau 20 gram ya, saya lupa harganya ya. Ya dapatnya segitulah ya. Dan kalau kalian jual emas sekarang mungkin harganya segitu. Kalau ini sih enggak, ini adalah elektronik ya. Jadi kalau kalian beli elektronik itu ya dipastikan dulu apakah kalian beli ini bakalan bermanfaat. Misalkan kalian beli Samsung ya S23 Ultra itu ya, apakah itu bermanfaat buat kalian? Apakah itu bakalan ngasilin uang segitu? Ya wajib beli ya. Kalau enggak ya udah beli Itel S23 Plus aja yang harganya 2 juta, atau yang beli S23 biasa harganya 1 juta aja Itel ya. Itu kalian pakai setahun pun nggak rugi banget. Anggaplah sebulan nabungnya 100.000. Kalau ini sebulan nggak bisa 100.000 ya, harus lebih nabungnya, minimal 1 juta sebulan. Ya kayak itulah elektronik ya. Nah ini layarnya ada minusnya cuy, jadi maka saya dapatkan dengan harga murah karena layarnya ada minus. Bisa lihat nih, retak seperti ini. Ini saya nggak tahu nih harga berapa nih ya. Dan ini juga lecet-lecet. Kita coba ganti wallpapernya ya. Kalau nggak ganti wallpapernya ini nggak kelihatan lecet-lecetnya. Kita pakai warna hitam. Bentar. Kita back dulu, kita ganti yang warna hitam biar kita lihat layarnya nih. Tuh kelihatan ya lecet-lecet di bagian sininya. Tuh. Ini lecet-lecet dan ini ada retak. Dan ini tombolnya hilang. Makanya ini harganya saya dapatkan dengan harga yang terjangkau. Kalau nggak gitu harganya masih mahal. Kalau saya cek tuh harganya mulai 3 juta sampai 4 juta. Itu X Inter. Kalau kalian dicari di Facebook mungkin dapat dengan harga terjangkau. Nah ini dapatkan di Shopee dengan harga 2 jutaan. Saya taruh linknya di bawah ya, siapa tahu masih ada produknya. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu adalah layar. Dari layar ini udah jago banget ya, kalau Samsung bikin HP di bagian layar pasti ciamik banget. Gak ada yang bisa ngalahin layarnya Samsung ya untuk Android menurut saya, karena emang AMOLED-nya itu enak banget. Kita coba lihat di bagian layar nih. Nah, dia ukuran layarnya di 6,8 inch dengan bezel ya, ini udah tipis banget bezelnya. Jadi kalau kalian beli, ingat beli pelindung layar sama beli pelindung HP-nya. Kalau jatuh itu masih bisa tersenyum. Dan ini udah bisa lihat Dynamic AMOLED. Jadi untuk layar ini mantep banget. Dan kerapatan layarnya ini 495 ppi. Dan di sini tuh layarnya udah dilindungi nih sama Corning Gorilla Glass 6. Gak tahu nih kok bisa retak seperti ini ya. Dan bisa lecet seperti ini. Ini kayaknya pemakaian sebelumnya nih barbar nih. Atau dipakai ngojek nih, nggak tahu juga nih. Karena kondisinya ya parah seperti ini. Nah kita coba lihat yang lain, yaitu pakai nonton YouTube lah ya, apakah enak atau enggak. Kita coba lihat di mana YouTube, saya lupa nih. YouTube. Kita coba lihat 4K video. Ini enak banget sih layarnya masih. Sentuhannya masih aman sekali, nggak ada keluar sama sekali. Dan yang jadi masalah ya cuma layar yang bawah ini gitu ya, retak. Cuma ini masih bisa disentuh ya, masih aman banget. Cuma ya lecet-lecet gitu ya, padahal udah Corning Gorilla Glass. Wes oke lah ya, karena harganya murah banget nih. Kita coba dengerin suara speakernya apakah masih ada. Suaranya mantap banget ya. Kita coba ganti settingan kualitas videonya. Kita pakai rata atas. Ini mantap banget. Enak banget layarnya ya. Puas dan nih kalau pakai nonton Netflix ini puas banget nih.
Walaupun dual speaker, tapi suara speakernya Yahoo. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah kamera. Nah, untuk kamera, Samsung ini nggak main-main ya. Untuk HP flagshipnya di zamannya ini banyak banget nih. Ini udah dilengkapi sama 4 kamera ya, kalau nggak salah ya, 4 kamera. Jadi untuk kamera utamanya adalah 12 megapiksel, kemudian ada buat 12 megapiksel telefoto, kemudian di situ ada 16 megapiksel untuk ultra wide dan ada kamera 0,3 megapiksel untuk depth-nya. Jadi untuk kamera ini banyak banget ya. 4 kamera, walaupun desain kameranya ya standar kayak gini aja ya. Di zaman segitu HP-HP itu desainnya kayak gini, kameranya turun ke bawah. Kalau sekarang kayak emang besar-besar gitu ya. Tapi Samsung masih desainnya masih gini ya, seperti ini untuk kamera belakangnya. Kemudian untuk kamera depannya ini di 10 megapiksel aja. Ini ya. Fitur-fiturnya kita langsung aja coba di video. Ini ya, masuk ke video dan nih saya dikit. Untuk fitur-fiturnya di sini tuh kita bisa ngerekam sampai Ultra HD 60 fps ya. Full HD 60 fps juga bisa. Dari sini tuh ada Ultra Steady-nya. Jadi kalau kalian pengen ngambil gambar ini bakalan mantep banget. Kemudian di sini bisa ultra wide seperti ini hasilnya. Dinormalkan dan di zoom 2 kali. Ini udah ada kamera telefotonya besar 12 megapiksel. Jadi hasilnya mestinya mantep banget ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain di sini ada foto, ini seperti ini aja, sekali pengambilan. Dan lainnya lagi kita cek di sini untuk mode malamnya ternyata ini masih ada ya, ini mode malam. Kemudian Pro, panorama, makanan, video portrait, gerakan lambat, gerakan apa lagi nih? Ya seperti itu ya, hyperlapse juga ada di sini. Jadi untuk fitur-fiturnya udah lengkap banget. Kita coba kamera depannya. Kamera depannya 10 megapiksel. Dan hasilnya sih cukup mumpuni ya. Kita coba di outdoor lah sedikit hasil kamera dari Samsung Note 10 Plus seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Samsung Note 10 Plus ya. Yang dulu sih harganya masih mahal nih, di angka 12 juta kalau nggak salah ya. Dan sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma mulai 2 jutaan ya. Ada yang jual 3 jutaan tapi ex-inter. Kalau yang resmi sih rata-rata angkanya 2 jutaan tergantung kondisinya. Kalau kondisi saya kan ini retak di layar, jadi ada minusnya. Nah untuk layarnya sih, untuk kamera maksud saya ini lumayan oke banget ya. Di Full HD 30 fps. Fokusnya juga cepet. Tuh. Ini belum saya aktifkan Ultra Steady-nya. Tapi secara default ini udah ada stabilisasinya gitu loh. Kalau kalian pakai jalan masih enak banget. Ini Ultra Steady belum hidup. Kalau Ultra Steady lebih hidup, ini lebih stabil lagi gitu ya. Jadi untuk kamera kayak ini bakalan jadi HP yang kalian wajib coba nih untuk kameranya. Nah siapa tahu nih daerah kalian dapat dengan harga 2 juta atau nggak mungkin 1 jutaan ya, kondisi layar tompel atau shadow itu pasti dapat di harga 1 jutaan. Karena bagian layar ini lumayan mahal. Oke, kita coba hidupkan Ultra Steady-nya. Nah ini hasil kameranya di Full HD 30 fps Ultra Steady on. Dan ini bisa ngerekam 0,5 kali ya. Dan bisa di zoom 1 kali. Nah zoom 1 kali saya seperti ini. Dan masih jernih ya. Jadi kalau kalian pakai dokumentasi ini udah cocok banget nih. Nah HP ini tuh pilihannya tuh bisa dilihat ya. Jadi lebih delay dikit tuh. Kalau kita hidupan Ultra Steady-nya seperti ini hasilnya. Jadi lebih bergelombang gitu ya. Tuh. Jadi beda sama yang tadi hasilnya. Kalau pakai jalan tentunya bakalan lebih stabil yang ini ya. Nah, dengan kamera seperti ini, sayapnya ini udah oke banget. Dan ini juga ada kamera ultra wide-nya. Kita coba ya. Nih, pakai jalan hasilnya seperti ini. Ya emang agak bergelombang-gelombang gitu dikit ya. Tapi hasilnya jernih banget. Tuh. Jadi kalau kalian pakai rekam vlogging ini udah cukup banget. Kita coba hidupkan testing kamera ultra wide-nya ya. Nah, ini Full HD di 30 fps. Kita mau coba ini untuk ultra wide-nya. Nih, ultra wide-nya hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian pengen ngerekam ultra wide bisa lihat sendiri. Ini udah lengkap banget di harga segini. Jadi kalau kalian beli HP ini mungkin kalian ngincernya di bagian kamera ya, bukan di bagian performa. Karena bagian performa ada yang lebih bagusan yang lain lagi. Nah, kalau kita mau zoom 1 kali hasilnya seperti ini. Kalau zoom 2 kali hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih nggak pecah-pecah banget ya, masih oke dilihat nih. Nih ya. Kita turunin lagi. Bentar. Turunin ke 5 kali, balik ke ultra wide, hasilnya seperti ini.
Cuma hasilnya masih bergelombang-gelombang gitu ya. Ya standar sih, HP flagship 4 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini udah oke banget ya, bisa ngerekam seperti ini. Oke, kita coba testing kamera yang lain. Nah, kalau kalian pengen cari hasil gambar yang bagus, rekamnya tuh di Ultra SD aja ya, di 30 fps atau di 60 fps. Dan di sini tuh kita nggak bisa aktifin fitur Ultra Steady-nya. Jadi kalau pakai jalan bakalan bergoncang. Nih ya. Tapi ini lebih baik ya. Kalau tadi kan kalau kita hidupin Ultra Steady itu agak bergoncang-goncang. Kalau pakai jalan gimana, Bang? Nih. Ya gitu ya. Ini Ultra Steady off, hasilnya seperti ini. Standaris ya. Nah, gimana menurut kalian? Hasil kameranya ya seperti ini. Tuh. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini juga bisa ngerekam. Nih, ultra wide juga. Tuh. Ini kita bisa pindahin sendiri-sendiri. Kalau zoom seperti ini. Nih, kalau kita normalin seperti ini. Wow, keren banget ya. Yang fitur-fitur seperti ini tuh hanya ada di HP flagship sekarang. Ini harga cuma 3 juta atau 2 juta, kondisi tergantung ya, karena second. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Note 10 yang plus ya, di tahun 2024. Nah, smartphone ini tuh udah launching 4 tahun yang lalu ya. Sekarang seri Note kayaknya udah nggak ada. Yang ada seri Ultra gitu ya, yang harganya 20 juta. Nah, kalau ini kan sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma ya murah banget, di angka 2 jutaan sampai 4 jutaan paling mentok-mentok, yang kondisi udah jos gandos. Nah, HP Samsung itu menangnya adalah di UI-nya, di ekosistemnya. Jadi kalau kalian beli Samsung itu jangan berharap speknya yang wow banget ya, tapi ekosistem yang dikejar. Ya kalau pengen wow banget kan harganya mahal, di angka yang atas 10 juta. Saya anti banget nih beli HP yang harga di atas 10 juta ya, kecuali dapat sponsor. Nih, hasilnya seperti ini. Dan kalau pakai jalan tentunya ini lebih stabil ya. Ini utamanya di Full HD 30 fps. Hasil kamera depannya seperti ini. Cakep gak deh? Ya untuk di tahun 2024 ini udah cukup banget. Nah, kita coba foto, hasilnya tuh seperti ini. Selanjutnya kita bahas nih ke bagian performa. Nah, di sini sudah ada AIDA 64, kita langsung aja cek buat CPU-nya. Kelewat lagi. Nah, untuk di sini dia menggunakan Samsung Exynos ya, seri 9825 dengan arsitektur intinya adalah 4x Cortex A55 di 1,9 GHz sama di 2x Cortex A75 di 2,4 GHz sama di 2x Samsung Exynos M4 2,7 GHz dan pabrikasinya di 7 nanometer ya. Kalau sekarang kan Helio G99 di 6 nanometer. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan Mali G76 ya. Ya udah ngebut sih untuk bagian performa ini, jangan dikhawatirkan. Nah, kita coba cek di bagian memorinya. Ini tentunya pasti UFS ya. Beneran ini sudah UFS dan ini RAM-nya 12 GB dengan internal storage di 256 GB. Nah, untuk baterai, smartphone ini dibekali baterai di 4300 mAh ya, dengan dukungan charger di 45 watt kalau nggak salah ya, apa berapa ya, lupa saya karena ini chargernya nggak dapet. Jadi untuk charger sih lumayan cepet nih. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah skor Antutu-nya. Berapa sih Bang skor Antutu dari Samsung ini? Nih, kita coba lihat.
Apakah 500 ribuan? Ah, tidak, ternyata 400 ribuan aja ya. Ini udah sama kayak Helio G99. Dengan skor GPU kita dapat di 96.000, kemudian skor CPU maksudnya 96.000, kecil ya. Biasanya kan 100 ribuan. Kemudian untuk GPU kita dapat di 100.000 ya. Dan memori dapat 98.000, kok kecil ya skornya ya. UX dapat di 106.000. Apakah dulu saya salah nih? Apa gimana? Kok skornya kurang menarik ya Samsung Note 10 Plus ini? Masih kan dapat skor 500 ribuan ya. Kok dapat 400 ribuan aja sih ya? Kita coba lihat GPU sama benchmarknya. Apakah sejutaan? Oh, nyatanya enggak ya, cuma 800.000 aja. Ini speknya mungkin saya bilang setara kayak Helio G99 ya. Jadi HP 1 jutaan sekarang sama kayak HP 15 jutaan 4 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Ya seperti itulah speknya. Tapi bagian kamera ini yahut banget ya, fiturnya banyak banget, terus emang flagship gitu ya. Ya dijual di mid-range pun sekarang pasti laku banget nih HP ini. Kita langsung aja testing gaming, yaitu adalah game PUBG Mobile sama game Mobile Legends dikit. Dan di sini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis sih lumayan banget ya. Kita dapat smooth extreme. Wow, kalau di beberapa sih SDR Ultra. Nih kita pakai settingannya aja. Terus stylenya realistik dan anti-aliasing 2 kali. Dan smartphone ini udah ada gyroscope-nya ya, dan gyroscope-nya udah hardware tentunya. Ya lancar aja sih main game PUBG ya, nggak ada keluhan sama sekali tentunya nih. Wah, gedenya udah kebuka semua nih. Udah habis nih. Lancar aja sih ya. Kalau pakai Nubia enak nih. Kalau pakai Nubia yang kemarin kita bahas baru enak banget ya. Nubia Neo 2 5G. Kalau ini emang ya harus gini mainnya. Yaudah, saya mau lanjut main dulu ya. Kita langsung aja kesimpulannya. Untuk game Mobile Legends sih lancar-lancar aja di sini ya, nggak ada keluar sama sekali juga. Ini ada musuh depan nih, kita tangkap musuh nggak sih? Wah, motor ada musuh. Terus saya mau jalan-jalan dulu ya. Kita langsung aja kesimpulan. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang Samsung Note 10 Plus. Nah, Samsung ini tuh punya kelebihan lainnya, yaitu kita bisa jadikan dia sebuah PC, yaitu menggunakan Samsung DeX. Itu nggak ada di HP-HP yang lain, tuh nggak ada di brand-brand yang lain, nggak ada senyaman Samsung DeX ya. Jadi kalau kalian pengen jadi profesional, jadi ini bisa jadi pilihannya. Nih, pennya masih berfungsi dengan baik. Nah, harganya ini cuma 4 juta yang kondisi bagus. Kalau kondisi minus seperti ini ya paling 2 juta ke atas ya, bukan 2 juta ke bawah, karena nggak ada yang jual sejutaan ini. Kalau kalian pengen beli, linknya ada di bawah. Ya, kelebihan dan kekurangannya kalian bisa saksikan video-video sebelumnya ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah.